Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, kita sampai pada hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan, diberikan anugerah bahwa sampai hari ini kita masih dapat mengikuti ibadah doa malam, semua hanya karena kasih karunia Tuhan, meskipun hanya online di rumah. Dan kami di sini terus berharap dan terus mendoakan Bapak Ibu sekeluarga tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah doa malam kita pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang telah menuntun kami hari demi hari yang kami lewati, Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa bila sampai hari ini kami boleh ada dan boleh kami mengikuti ibadah doa malam semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan bila sampai saat ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai ibadah doa malam kami, sebelum kami memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami menghadap Tuhan memohon pengampunan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni setiap salah dan pelanggaran kami, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dilayakkan memuji memuliakan nama Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami, bangsa negara kami, gereja kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji kasih Allah yang tak terduga, yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih Allah inilah yang memampukan kita menjalani kehidupan kita hari demi hari. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Sungguh kita berbahagia bila Tuhan sampai hari ini tetap memberikan kita hati yang terus mengandalkan Dia. Hati yang terus setia mengikuti doa malam seperti ini dan terus menaikkan doa-doa syafaat kita. Karena kita yakin dan percaya memang hanya Tuhan satu-satunya yang bisa kita andalkan. Seringkali Bapak Ibu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, kekayaan kita dalam menghadapi masalah hidup kita. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Biarlah lagu ini yang menjadi dasar kita sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita pujikan sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan dengan iman Bapak Ibu sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Katakan dengan iman. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari kita bergantung pada Dia satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis, aktivis, supaya terus diberi kesehatan dan semangat dan setia melayani meski dalam keadaan yang sulit seperti saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan atas hamba-hambamu yang setia melayani Tuhan, atas majelis dan aktivis yang masih rela mengabdikan diri untuk pelayanan Tuhan. Meskipun kami yakin dan percaya mereka pun tidak luput dari keadaan yang sulit seperti saat ini, seperti jemaat yang lainnya.
Bapa, untuk itu kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan hati yang terus setia dan semangat melayani Tuhan, apapun kondisi yang mereka hadapi saat ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan mereka, baik pergumulan mereka secara pribadi, mungkin ada masalah dalam keluarga mereka, mungkin masalah dalam pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, biarlah Tuhan yang terus memampukan mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk menemukan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, saya mengajak kita semua berdoa untuk ibadah online, baik streaming maupun recording untuk ibadah umum, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan khususnya untuk hari Rabu tanggal 14 Oktober yang akan datang. Kita bersyukur bahwa gereja kita akan mengadakan suatu ceramah yang akan dilakukan secara streaming melalui YouTube channel GKT Citra Raya. Seperti yang poster yang akan ditayangkan di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Rabu 14 Oktober 2020 pukul 7 live streaming dengan tema COVID-19 tanggap versus gagap. Jadi Bapak Ibu, karena jemaat tidak bisa menghadiri ceramah ini, maka pertanyaan bisa disampaikan secara tertulis mulai tanggal 1 sampai 10 Oktober ya. Pertanyaan tertulis disampaikan tanggal 1 sampai 10 Oktober atau saat acara berlangsung ke nomor WhatsApp gereja yang tertera di dalam poster. Pembicara adalah Dr. Andi Dharma, spesialis anak dari RSUD Dr. Sutomo. Beliau adalah juga sekaligus tim dari COVID-19 IDI Jatim. Kita juga akan doakan untuk acara ini, dan secara khusus kita akan berdoa juga untuk perjamuan kudus yang dilakukan secara streaming tanggal 4 Oktober yang akan datang, dan juga pembangunan pastori gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas ibadah yang terus bisa kami lakukan. Anak-anak Tuhan boleh tetap menikmati ibadah, bersekutu bersama Tuhan meskipun hanya di rumah melalui ibadah-ibadah online. Bapak, kami secara khusus berdoa untuk ibadah online gereja kami, baik ibadah umum anak maupun remaja pemuda, baik yang dilakukan secara recording maupun streaming. Dan secara umum kami berdoa untuk ibadah online seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan melalui ibadah online ini boleh tetap membangkitkan semangat dan iman anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, terutama jemaat Tuhan di gereja kami. Bapak, biarlah mereka yang mungkin belum mengenal Tuhan, belum mengenal dan menemukan jalan kebenaran melalui ibadah online ini, mereka boleh mengenal jalan kebenaran melalui Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk ceramah tanggal 14 Oktober yang akan datang. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini Bapak. Kiranya Tuhan juga ikut campur dalam ceramah ini, supaya melalui ceramah ini Tuhan boleh memberikan hikmat melalui gereja ini kepada jemaat untuk lebih sadar bagaimana menanggapi masalah yang kami hadapi ini, yaitu COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati pembicara, Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk perjamuan kudus yang akan di-streamingkan tanggal 4 Oktober yang akan datang. Kami mohon Tuhan juga campur tangan atas persiapan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara dan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan juga persiapkan setiap jemaat yang akan memenuhi undangan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus itu nantinya. Kiranya Tuhan menguduskan setiap kami supaya dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan pembangunan pastori kami. Kami sungguh bersyukur bahwa pembangunan pastori kami sudah sampai pada tahap finishing. Semua berkat Tuhan, kemurahan Tuhan melalui anak-anak Tuhan yang diberi hati untuk mau terlibat dalam pembangunan ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membangun gereja ini, membangun pastori kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami masalah-masalah, yang terkena sakit penyakit, mungkin ada masalah dalam pekerjaan, hubungan keluarga, dan mungkin mereka yang mulai jenuh terhadap kondisi sulit akibat
COVID-19 ini yang sampai kapan kita sama-sama belum tahu kapan berakhir. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, tidak putus-putusnya kami juga menyerahkan jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun kondisi, kesulitan yang mereka hadapi, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap jemaat kami. Biarlah setiap jemaat kami Tuhan dengan cara Tuhan tidak pernah menyerah dan putus asa atas apa yang mereka hadapi. Mungkin anak-anak jenuh, orang tua jenuh, mungkin sakit penyakit melanda, hubungan suami istri menjadi masalah, pekerjaan mereka, bahkan mungkin yang kehilangan pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami semuanya serahkan dalam tangan Tuhan. Kadang kami tidak bisa menolong diri kami sendiri Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Bapa. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak kita semua berdoa. Tidak putus-putusnya kita mau berdoa untuk para petugas kesehatan, juga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, para petugas kesehatan yang maju di garda terdepan, di garis depan untuk menangani para penderita COVID-19 ini maupun sakit apapun. Bapa, kiranya Tuhan yang membungkus mereka dengan darah-Mu Yesus, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang sempurna, semangat untuk terus melayani mereka yang menderita sakit penyakit ini. Tuhan memberikan kesehatan supaya mereka tidak terpapar COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi sampai para menteri yang membantunya, wali kota, gubernur, terutama Ibu Risma, wali kota kami, kota Surabaya. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pejabat-pejabat pemerintah yang Tuhan sudah percayakan untuk memikirkan apa yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Biarlah Bapa, mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menolong rakyatnya. Kami berdoa untuk vaksin, obat apapun yang saat ini sedang dalam proses uji klinis. Kiranya Tuhan campur tangan. Bila saatnya tiba nanti, biarlah Tuhan memberkati obat-obat ini supaya bermanfaat untuk mengobati mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih bila Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengan satu keyakinan kami menaikkan doa ini bahwa Tuhan sanggup menolong tepat pada waktunya dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Renungan Mana Sorgawi yang diberi judul Dibangun di Atas Batu Nilam. Firman Tuhan yang melandasinya adalah Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Perikop ini diberi judul kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Alkitab tidak menceritakan banyak hal tentang jemaat Tuhan di Smyrna selain dari tulisan Yohanes di Pulau Patmos. Melalui catatan sejarah diceritakan tentang seorang penatua gereja Smyrna bernama Polikarpus yang menolak membakar persembahan untuk menghormati kekuasaan Romawi saat itu. Lalu ia diikat di atas tumpukan kayu dan dibakar hidup-hidup dan kemudian ditikam. Kata terakhir yang diucapkan adalah,
Bagaimanakah aku dapat mengkhianati Raja dan Penyelamatku? Selama 86 tahun aku melayaninya, tidak sedikit pun ia mengecewakanku. Kalian dapat membakar tubuhku yang sebentar lagi apinya akan menjadi padam. Namun kalian mengabaikan api neraka yang akan menyala selamanya. Ia mengakhiri kehidupannya dengan sebuah kemenangan ketika api hanya mampu memusnahkan manusia jasmaninya, namun tidak dapat mematikan rohnya yang terpaut erat dalam imannya kepada Tuhan. Watchman Nee yang menghadapi siksaan fisik yang luar biasa di dalam penjara komunis di Tiongkok berkata, "I learned to accept every problem that came as another opportunity to grow spiritually." Artinya, saya belajar untuk menerima setiap persoalan yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk pertumbuhan iman. Bapak Ibu, kita belum menghadapi tantangan iman yang sedemikian seperti mereka, bukan? Namun satu kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa iblis berusaha menghancurkan kita melalui penderitaan, entah itu penderitaan sakit penyakit, penderitaan dalam finansial, penderitaan dalam hubungan keluarga. Tapi ingatlah, Tuhan mampu membalikkan penderitaan kita menjadi booster yang memberikan pertumbuhan kerohanian yang luar biasa. Mari kita pelajari pola kerja Tuhan di dalam Alkitab yang memberikan kita sebuah kebenaran yang mendasar, bahwa tokoh-tokoh besar Alkitab tidak pernah dihasilkan dari kenyamanan kehidupan di dalam istana raja, namun lahir dari sebuah didikan keras Tuhan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Keindahan dan kenyamanan istana menjatuhkan iman Salomo, namun kesesakan hidup di bawah tekanan Raja Saul menjadikan Daud biji mata Tuhan. Demikianlah angin sepoi-sepoi akan dengan mudah meninabobokkan kita, bukan? Namun terpaan angin yang kuat membuat kita mempererat cengkeraman sebagai kekuatan pertahanan diri sampai angin mereda dan kita kedapatan tidak terjatuhkan. Cengkeraman yang kuat pada Tuhan adalah kekuatan yang tidak akan terkalahkan. Yesaya 54 ayat 11 berkata, "Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam." Sesungguhnya Tuhan sedang membangun kita, membangun iman kita di atas dasar-dasar yang kuat dan tak ternilai harganya. Karena penderitaan akan mengerjakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kondisi apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bertahan, mari kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Namun demikian, kita juga harus memperkuat cengkeraman kita pada Tuhan, sumber segala kekuatan, Tuhan yang menjadikan kita pada waktunya tampil sebagai pemenang. Mungkin kita tidak pernah tahu, kita tidak melihat jalan keluar, kita tidak mengerti rencananya. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan akan menolong kita, mendampingi kita melewati masa-masa kelam kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak mengerti jalan Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hati kita percaya, hatiku percaya
kita sekali lagi memujikan lagu ini. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan untuk terus memberikan kita hati yang percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan iman, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Smyrna sebagai Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia tahu kehidupan manusia. Dia tahu penderitaan jemaat di Smyrna. Mereka akan menderita, mereka akan mendapatkan banyak sekali kesusahan. Tetapi firman-Nya kepada jemaat di Smyrna itu luar biasa, saudara. Dia berkata demikian, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini selalu dikatakannya kepada jemaat-jemaat di kitab Wahyu, di 7 kitab Wahyu. Dan khususnya di Smyrna, setelah dia mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, dia memberikan suatu janji. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kematian pertama kita akan alaminya semua. Ya, ada beberapa orang tidak mengalaminya. Wah, itu Nabi Elia, Henoh, ya, mereka tidak mengalami kematian yang kematian secara fisik. Mereka orang-orang khusus, orang-orang dikarunia oleh Tuhan. Tetapi kita semua manusia yang sudah berdosa akan mengalami kematian secara fisik. Tetapi firman Tuhan, seperti yang dikatakannya kepada jemaat di Smyrna, engkau tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kematian yang kedua inilah yang harus kita waspadai, yang harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Apakah setelah kita berada di dalam dunia ini, meninggal, kita akan bertemu dengan Bapa di surga, atau kita akan masuk neraka. Tentunya kita sebagai umat yang percaya, kita akan bertemu dengan Bapa di surga, karena kematian yang kedua tidak akan kita alami. Tapi kita akan mengalami yang namanya hidup kekal. Jemaat yang sekalian, pada saat ini marilah kita percaya, masih ada harapan di dalam Tuhan. Pada saat kita menderita pandemi, kita menderita kesusahan hidup, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dunia, bahkan kematian, kita tidak perlu khawatir. Karena kematian yang kedua tidak akan kita alami. Itulah menjadi pengharapan kita di dalam dunia ini. Lakukan firman Tuhan, muliakan Tuhan selama kita hidup, dan kita tetap setia kepadanya sampai Tuhan memanggil kita. Dan selama di dunia ini adalah suatu kesempatan untuk mengabarkan Injil, untuk menyatakan iman, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan akhir, Engkau tahu segalanya, sehingga akhir dari kehidupan kami adalah sukacita kekal bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa.
Berkatilah jemaat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa menguatkan hatimu, dirimu, dan biarlah anak tunggal itu Yesus Kristus memberikan engkau selalu kekuatan di dalam hidupmu untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus menolongmu, menghiburmu di dalam setiap langkah kehidupanmu. Dari sekarang sampai Tuhan datang. Amin.